Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa dawamu dzikri, bukan, oh baik, wa dawamus sumti wa sukunul jawarihi wa mubadaratul amri wajtinabun nahyi. Wa dawamus sumti, dan yang kelimanya ada bersama Allah. Ketiga, dan ketiganya ada bersama Allah, yaitu senantiasa diam. Sudah? Oh sudah, oh sudah. Belum? Hah? Yang ketiga. Ente udah? Udah katanya. Ya? Benar enggak? Hah? Ada adab guru? Ada adab guru? Oh begitu. Benar enggak? Belum. Hah? Yang mana? Oh, yang keempat, wasukunul jawarihi, dan yang keempat yaitu tenangnya segala anggota-anggota tubuh. Wa mubadaratul amri, yang kelimanya bersegera menjalankan perintah Allah. Wajtinabun nahyi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya, saudara-saudara sekalian, ketika kita menyadari bahwa kita ada di jagat raya ini bukan mau kita, kita ada di jagat raya ini bukan mau bapak dan ibu kita, tapi kita bisa ada di jagat raya ini adalah maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita di dunia ini tak ubahnya seperti orang yang bertamu di rumah orang. Kalaulah kita bertamu di rumah orang, maka ada adabnya. Oleh karena kita sekarang ini tinggal di bumi Allah, maka tentu kita ada adab-adab bersama Allah yang harus kita jalankan supaya hidup kita selalu bahagia di dunia maupun di akhirat. Apa adab-adab bersama Allah? Pertemuan sebelumnya dijelaskan ada 14 macam adab yang harus dijalankan oleh seorang hamba di dalam bergaul dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai wujud terima kasih diadakan dari tidak ada menuju kepada ada.
Pertemuan sebelumnya disinggung yang pertama, adab kita hendaknya menundukkan kepala dan merendahkan pandangan mata. Adab kedua adalah kita harus menghimpunkan tujuan, yakni menentukan tujuan kita hidup di dunia ini. Ketiga, selalu kita diam. Nah, malam hari ini kita memasuki yang keempat. Apa adab seorang hamba bersama Allah di dunia ini? Wasukunul jawarihi, kata Imam Ghazali, adab kita di dunia ini, anggota tubuh kita kudu tenang. Anggota tubuh kita kudu tenang. Jangan banyak goyang-goyang. Jangan banyak kita kebingungan. Kita harus tenangkan diri. Sebab apa? Sebab kita bertamu bukan sekedar kepada orang, tapi kepada pencipta orang. Sehingga ketenangan anggota itu akan melahirkan kita tidak ngoyo dalam hidup. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, arih nafsaka anit tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum anta li nafsik. Istirahatkan jiwa Anda, tenangin anggota tubuh Anda. Kenapa? Apa yang telah diurus oleh orang lain, Anda tak usah ikut campur ngurusnya. Biarkan orang lain yang mengurus itu, dan kita enggak usah ikut campur ngurusnya. Kita bertamu dalam sebuah kondangan. Itu urusan makan menunya apa, itu urusan tuan rumah. Urusan kita bagaimana menjaga adab kita dalam kondangan. Jangan masuknya lewat jendela, itu bisa digebukin. Gebukin nggak? Dituduh maling. Kita di dunia ini tinggal di bumi Allah, hajatannya punya Allah. Maka tenangin anggota tubuh kita ini. Apa yang diurus oleh Allah, kita enggak usah ikut campur ngurusnya. Yang udah diurus oleh Allah, jangan ikut campur ngurusin. Kita jadi pembantu di rumah orang kaya. Yang namanya pembantu itu ngatur apa diatur. Yang namanya majikan ngatur apa diatur. Ngatur. Ada pembantu ngatur mulu sama majikan. Namanya pembantu apa? Songong. Songongnya di mana? Ngatur-ngatur. Kudunya juga. Nah, ada hamba songong. Hamba yang ngatur-ngatur Tuhan. Begitu. Ampe pakai diancem-ancem. Kalau udah jam 7 pagi, kalau rezeki saya di langit, turunin. Kalau di langit, turunin. Kalau di bumi, keluarin. Kalau jauh, deketin. Kalau dikit,
Banyak. Kalau seret, ini namanya ngatur apa diatur? Songong. Ngatur. Hamba mah diatur. Udah nurut aja. Apa yang diatur Allah tuh nurut aja. Sehingga arih nafsaka anit tadbir. Istirahatkan jiwa Anda daripada ngatur-ngatur Tuhan. Sebab apa yang diurus Tuhan, Anda tahu saya ikut campur mengurusnya. Jalanin aja tugas Anda sebagai hamba kepada Allah. Tenangin anggota tubuh Anda. Tenangin jiwa Anda. Tenangin pikiran Anda. Orang bertamu itu biarkan tuan rumah yang ngatur. Yang penting kita jalanin tugas-tugas kita sebagai tamu. Kita ini jadi tamunya Allah di dunia. Orang Amerika tinggal di Indonesia. Kira-kira pakai peraturan Amerika apa pakai peraturan Indonesia? Kalau pakai peraturan Amerika boleh nggak? Kenapa? Nah, kita tinggal di buminya Allah. Enggak boleh kita selagu-lagu kita. Kita maunya makan rezeki Allah, tapi tugas kita ibadah kurang mau. Kita gusar ke sana kemari. Ampe pala jadi kaki, kaki jadi pala. Ndak keburu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh mau ngapain? Begitu, pikirin aja tugas kita kayak orang tua kita dulu. Dia tenang, rumahnya reot, keburu baca Quran. Rumah kita biar kata ngontrak gedong, enggak bocor, enggak keburu baca Quran. Ada enggak yang kayak begitu? Banyak. Yang mana orangnya? Tuh, begitu. Jadi mau ngapa kita ini? Tenangin aja. Semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita ini kudu tenang. Namanya sukunul jawarih. Ketenangan anggota tubuh kita. Haknya tetamu, kata Nabi, hakud diyafa salah satu ayam. Haknya bertamu itu 3 hari. Kalau ada tamu nginep di rumah kita, baru semalam kita layanin, kasih makan. 2 malam kita kasih makan. 3 malam kita kudu kasih makan. Kalau lewat dari 3 kita ajak bicara. Tuh tamu, ente mau ngontrak mingguan, apa bulanan, apa tahunan, yang jelas. Karena haknya tamu 3 hari. Nah, kita di dunia ini haknya 3 hari sebagai tamunya Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Sesungguhnya sehari di mata Allah sama dengan 1000 hari. 1000 tahun sama dengan 1000 tahun. Wa inna yauman inda rabbik, sesungguhnya sehari di mata Tuhan ka alfi sanatin, sama seperti 1000 tahun. 1 hari. Jadi andai kita punya umur di dunia 3000 tahun, kan 3 hari kali 1000, jadi 3000 tahun. Kita masih dikasih makan sama Allah 3000 tahun. Apalagi cuma 60 tahun doang di dunia.
Jaranglah lebih dari 60 mah. Kalau sampai 100 biasanya udah batuk-batuk kalau 100 itu. Jarang, tapi ada. Begitu. Mau umurnya 1000 tahun mau? Ini ya udah nggak usah lah kita nyusahin orang. Kita berdoa tuh, Nabi ajarin, Allah meni a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bahwa aku dikembalikan pada umur yang hina. Umur yang hina di tempat tidur, ini tempat tidur, nyusahin. Yang sehat jadi sakit, anak tadinya nurut jadi durhaka. Kita minta jangan sampai kayak gitu-gitu amat tuh umur. Di tempat tidur, buang hajat tempat tidur, kencing tempat tidur, jadi sengsara. Begitu. Itu Nabi doa. Artinya kita hidup di dunia ini andai 3000 tahun itu dikasih makan sama Allah. Jadi tenangin aja kita. Tenangin. Orang burung aja nih ya, nggak ada kantor, buat dia ngantor, kontrakan nggak punya, makan sampai sekarang, makan ayam gitu, ayam mana anaknya banyak, 8, kecil-kecil banget ya Allah, toko nggak punya, kontrakan nggak punya, ayam anak banyak banget, 8, kecil-kecil, mana lakinya kagak open, si boy nyari babon-babon yang lain, kagak ngurusin, bisa ngegedein anaknya sampai jadi babon lagi. Ayam yang akal kagak punya. Masa ya kita yang akal ada, bingung kita gimana ini ya, gimana tahu-tahu anaknya udah lulus saja sekolah, gimana itu kurang ya, masih dikas, apalagi kalau yakin. Kata Imam Ghazali, sukunul jawari, tenangin anggotamu, jangan sampai Anda gusar. Biasa aja hidup ini, biasa aja, kata Imam Ghazali. Entar juga tiba waktunya mau ada. Nih kita nih sholat isya diwajibin gak nih sama Allah? Kita disuruh sholat isya gak nih? Hah? Wah, disuruh sholat isya kah? Disuruh. Udah sholat belum? Belum. Dosa. Oh, berarti belum disuruh. Iya, begitu. Kita disuruh sholat isya enggak? Oh iya, belum disuruh. Kenapa? Belum waktunya. Sebagaimana Allah kagak nyuruh kita ibadah yang belum waktunya, jangan kita nuntut Allah rezeki yang belum waktunya. Jadi puyeng kita. Nanti juga udah waktunya mah Allah kasih. Ya Allah, tanah ada kuburannya, laku juga kalau udah waktunya. Kalau belum enggak ada kuburannya, belum laku. Padahal enggak ada kuburan, belum waktunya. Jadi yang sabar, tenangin, maksimalin kita ibadah sama Allah. Jadi yang belum waktunya jangan dituntut. Kayak belum waktunya kita nongkrong di kloset 2 jam. Keluar nggak kira-kira? 4 jam? 5 jam? Kenapa? Iya, kalau belum waktunya enggak bisa. Tapi kalau udah waktunya kayak anak kita, ya ntar dulu nak kamar mandi, udah di celana. Dibilang ntar dulu, udah di mana? Kenapa tuh? Iya, udah waktunya. Kalau udah waktunya nggak bisa ditahan.
Kalau udah waktunya. Rizki begitu. Kita gojek muter aja ring road. Ya Allah muter. Gitu. Sampai kita nyela-nyela. Ini sial doang ngebit kalah mulu tangan ini ngebit. Gitu dikata tangan sialan. Begitu. Tuh belum. Iya. Kalau lagi udah waktunya lagi tidur. Bang. Begitu. Anterin yuk. Lagi tidur. Gitu. Dah gue lagi tidur. Enggak udah waktunya. Udah. Jadi apa aja kalau belum waktunya jadi tenangin. Segala sesuatu ada waktunya. Nikmati prosesnya. Sukses biar Tuhan yang ngatur. Kita maksimalin. Tapi yang disuruh tenang niati. Jangan sampai di majelis ngangguk-ngangguk. Iya juga ya. Tapi pulang puyeng lagi. Ini namanya kagak nyangkut ngaji ini. Kagak nyangkut namanya. Ini ngaji harus nyangkut. Tenang aja. Kalau belum waktunya nggak bisa. Kata Imam Syafi'i bilang, wa rizquka la yafutuka bitta'anni walaysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Rezekimu nggak bakalan hilang dengan Anda nyantai-nyantai. Waktunya kerja, waktunya ngaji, Temu waktunya ngaji, kerja. Waktunya kerja. Kapan ngajinya? Jadi rezekimu enggak bakalan hilang dengan sebab kita nyantai-nyantai. Enggak usah ngoyo-ngoyo ampe kagak ibadah. Walaysa yazidu fir rizqil ana'u. Tidak bakalan bertambah rezekimu dengan bercapek-capek pala jadi kaki, kaki jadi pala. Kagak. Kenapa? Tenangin anggota tubuh Anda. Udah ada yang ngatur. Dagang hari ini untung sekian, ya alhamdulillah. Dagang hari ini minus, ya alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya dua aja. Yang enak-enak sama kita alhamdulillah ala kulli ni'mah. Kalau yang gak enak alhamdulillah ala kulli hal. Doa utaranya, idza ma kunta dza qalbin qanu'in, bila Anda punya kolbu yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka engkau dan orang kaya raya sama, merasa cukup. Maka kita nggak usah banyakin pikiran parasut yang benalu menghalangi pikiran kita. Makan. Selama kita masih hidup, rezeki kita masih banyak. Mau pandemi kagak kelar-kelar ke sampai kiamat urusannya. Yang penting Allah masih bagi kita rezeki ibadah. Jangan kita nggak ibadah. Begitu, mau ngapain kita hidup kalau kita nggak ibadah? Begitu, kita gusar segitu juga, tapi Allah nggak ridho sama kita. Dinikmati aja, begitu, udah hidup dinikmati, begitu. Ya Allah, pandemi beli mobil ya, pandemi, begitu. Ngeluh, ini nggak benar ini. Begitu. Jadi kita nikmati hidup. Sepeda kebeli pandemi.
Begitu. Yang tadinya nggak punya sepeda pas pandemi punya. Ya Allah, pancing aja mahal, pot kebeli, pohon kebeli, gara-gara pandemi. Apa enggak nikmat itu hidup? Jadi kita harus tenang anggota tubuh kita, adab kita sama Allah. Ilokan tuh Tuhan kagak ngasih makan nama kita. Maka akhlak yang mulia supaya kita tenang anggota tubuh kita, jadikan diri kita kayak bayi. Allah itu kayak emak kita. Gitu, emak kita. Bayi itu hidupnya tenang. Bocah tuh bahagia. Jadi sampai menjadi istilah dunia yang paling happy adalah dunia anak-anak. Kenapa? Tenang. Anggota tubuhnya anak-anak tuh tenang. Dia mau dikata mau lebaran udah likuran kayak puasa, enggak gusar. Gusar enggak bocah? Enggak. Tenang enggak? Kenapa? Kenapa tuh tenang bocah? Hah? Kenapa? Yakin ada yang mikirin. Bocah tuh ada. Nah kita juga kudu yakin. Ada yang mikirin. Ada. Dulu kita belum bisa apa-apa. Belum bisa apa-apa. Kita dulu belum bisa apa-apa, belum. Ya Allah, tenang. Maka kalau kita pengen tenang hidupnya kayak bocah, tenangin kita punya anggota tubuh. Jangan pusing-pusing. Pokoknya adalah jalan makanmu ada. Allah bagi. Dari bujangan gak kebeli sendok, garpu. Ini bujangannya gak kebeli. Ya udah menikah mah, sendok udah ada, panci ada piring. Begitu. Bener nggak? Dari mana itu? Ya Allah. Kalau mau sadar gitu, baju ada, bahkan banyak. Dulu lahir nggak bawa apa-apa. Bawa duit juga kagak lahirnya. Ada nggak nih yang lahirnya bawa duit? Nggak ada. Berarti kodrat kita kagak punya apa-apa. Ya biasa. Nih yang ngaji nih. Kalau saya tanya, pengen kaya, pengen miskin? Halo, nanya. Nih yang ngaji nih, pengen kaya, pengen miskin? Hah? Kayaknya yang diem-diem nih pengen miskin. Maghrib tuh manjur, apalagi malam 10 Muharram. Jadi pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Udah kaya belum? Belum, makanya pengen. Gitu. Kita orang nih pengen kaya. Cuman pertanyaannya adalah, ada nggak di hati kita takut susah? Ada nggak di hati itu takut susah? Ada. Itu yang bikin tidak tenang anggota tubuh. Di hati takut susah. Orang yang takut susah tuh orang kaya, orang miskin? Orang kaya. Orang kaya yang takut susah. Gitu. Tapi kalau ditanya, pengen kaya, pengen miskin? Hah? Pengen kaya, pengen miskin? Kalau pengen kaya, udah kaya belum? Kan masih miskin. Iya. Kan ditanya, takut susah nggak di hatinya? Tuh. Hah? Tuh. Takut susah mau berarti orang yang kagak susah. Orang yang kagak susah tuh berarti takut
susah, wajar. Emang orang kaya takut susah, wajar. Lah ini orang miskin takut susah, ini kan bingung. Ini yang bikin kagak tenang anggota. Jadi kita yang ngaji nih pengen kaya, pengen miskin. Pengen kaya. Udah kaya belum? Belum. Di hatinya takut susah enggak? Orang miskin takut susah ya? Hah? Orang miskin takut susah. Kan sulit mengertinya ya. Ini yang kagak tenang nih di pikiran. Iya, orang miskin takut susah, kan bingung. Jeruk kok takut sama jeruk? Kan bingung ya kan. Yang takut susah sama orang kaya. Tapi kalau ditanya pengen kaya, pengen miskin, pengen kaya. Kan kalau orang pengen kaya berarti masih miskin. Tapi kalau ditanya takut susah nggak? Takut kaya. Kan bingung. Kalau kaya berarti tidak kalau miskin berarti tidak kaya. Jadi yang bikin kagak tenang tuh, kita tuh merasa kaya. Ini yang bikin kagak tenang. Tandanya kita takut sama susah. Ente takut susah? Enggak takut, emang udah biasa. Susah mah. Oh, kalau yang udah biasa nggak perlu takut. Begitu kan udah biasa susah. Itu takut. Kalau takut berarti kaya. Ini yang menyebabkan doa kita kurang manjur. Sholat duha, baca waqiah, kok nggak kaya-kaya? Masalahnya di hati kita takut lah kan kalau takut susah udah kaya lah. Ngapain mau dikasih sama Tuhan? Ngomong dia udah kaya. Begitu. Maka doa-doa yang dijalanin tuh, sholat duha sebenarnya minta kaya, minta miskin? Minta kaya. Sholat duha, baca waqiah, minta kaya, minta miskin? Minta kaya. Baca ratib, minta kaya, minta miskin? Minta kaya. Baca ratib, baca sholawat nariyah 4444, biar kaya biar miskin? Biar kaya. Udah kaya belum? Tuh kan yang jadi masalah. Begitu. Ada doa Nabi yang ngajarin, dibaca habis sholat sekali. Habis sholat Nabi ajarin. Rasulullah panutan kita ngajarin doa. Kalau saudara mau saya ijazahin. Doanya begini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ghadan ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya miskin, matikan saya miskin, kumpulkan saya bersama orang miskin di akhirat. Nabi doa habis sholat. Mau nggak? Kalau mau saya ijazahin. Kenapa? Mau nggak? Enggak mau. Ya Allah. Lah coba dipikirin. Kita sholat duha minta kaya. Baca waqiah minta kaya. Baca waqiah minta kaya. Baca waqiah. Baca sholat nariyah 4444 minta kaya. Dikasihnya miskin. Dibalik doanya. Minta biar dikasih, cuman takut manjur. Itu kan yang ngerinya begitu. Takut. Lah kenapa yang sholat duha enggak yakin manjur? Yang ini takut manjur. Kalau Nabi miskinnya pilihan. Pilihan tuh kemauan. Kalau kita nih miskinnya kemauan apa kepaksa?
Hah? Kemauan apa kepaksa? Kepaksa, pengennya kaya. Tuh, pengennya kaya, pengen. Jadi serahin nama Allah, serahin, tenangin hati kita, anggota nih, tenang, zikir. Berarti kalau kita udah baca rotib tiap hari nggak berhenti itu namanya lagi ngajuin proposal sama siapa? Sama Allah. Iya, sabar. Proposal sama camat aja kan RT dulu, RW dulu, kan lama ya. Langsung dikasih nggak sih? Lah enggak. Lah itu sama Allah pengennya buru-buru. Ini sabar. Yang penting proposal jangan berhenti diajukan. Kayak main lotre aja kan, kotaknya ada 36. Coblosin semua. Nembus nggak? Iya nembus kalau coblosin semua. Coblosinnya jamharati, sama sholawati, sama dalail, sama baca Quran. Semuanya coblosin. Masih kagak nembus. Begitu, nembus. Cuman kita siangnya ngeluh. Payah ini siang. Tapi malamnya ngorok. Malamnya ngorok. Orang kalau diputusin nama ceweknya, anak muda nih, diputusin nama ceweknya, nggak bisa tidur. Kenapa? Lagi susah. Jadi orang susah tuh kurang tidur. Itu tandanya orang susah. Kalau kita kalau malam enak tidur nggak? Itu sih bukan orang susah. Yang kayak begitu mah bukan orang pura-pura susah. Yang kayak begitu, hah? Iya orang senang. Orang tidur sampai ngorok-ngorok, pules, ngiler lagi. Begitu, bener nggak? Ya Allah, kalau kita bener susah, malamnya melek, gedor. Pintu langit Allah tuh gedor, malamnya melek. Kalau kita susah, baca tuh sholawat sallallahu ala Muhammad 3100. 3000 jangan tinggal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu, tengah jam, tidak lebih dari 31 menit. Karena 1 menit itu 100. 3100 dibagi 100 itu 31 menit. Tengah jam lah. Tangis ya Allah tuh, baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Biar Allah kasih pertolongan sama kita. Jangan ngorok mulu kalau malam. Jangan. Dan jangan pesimis. Orang kayak gua emang udah turunan ke-8 dah orang susahnya. Emang dari sononya. Ya Allah pesimis. Bukan. Yang disuruh tenangin anggota tubuh. Bukan suruh pesimis. Pesimis orang yang gak tenang. Bisa. Begitu anak petani pengen jadi presiden, bisa. Pak Harto. Ada tukang mebel pengen jadi presiden, ada. Gitu. Ada nggak? Tuh, yakin. Masa kita yang ngaji kurang yakin sama Allah? Ini nggak tenang anggota tubuh kita, adab kita kurang. Tenangin kita sama Allah. Kata Allah, kayak saya buta aja, lu susah gua tahu. Begitu, cuman lu pakai pura-pura susah, ngeluh aja, deketin saya kagak. Tandanya kalau malam
ngorok. Sekali melek ada MU. Begitu ada bola. Baru melek. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya, Bu? Enggak ngaji. Ya Allah, susah juga dibilanginnya. Wong kagak ngaji. Repot. Jadi adab kita sama Allah tenangin. Tenang. Maka kita tuh habis sholat baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu 100. Habis sholat jangan tinggal. Beneran. Allah kasih subur nanti. Biar kita jangan susah terus. Kasih begitu. Baca roti begitu. Ada jalannya. Yang penting kita jangan tinggal pikir. Karena itulah adab kita sama Allah. Adab kita sama Allah tuh adalah sukunul jawari, ketenangan anggota-anggota tubuh kita yang tenang, gak usah gusar. Belum waktunya gak bisa, ada waktunya ada. Tapi tenang tuh bukan maknanya tidur mulu, nggak boleh. Harus ada ikhtiar. Bocah aja dipikirin sama orang tua, ada usaha. Apa usahanya bocah? Iya nangis, iya ikhtiar namanya. Ya kita ya kalau pengen dikasih sama Allah, nangis malam, nangis. Itu mah nangisnya waktu main bola keseleo. Sama Allah tangisi. Biar dikasih sama Allah. Kayak bocah tuh sama emaknya, tarik bajunya balon. Akhirnya dibela-belain. Gara-gara mintanya udah Kalau kita belum dikasih sampai sekarang, jangan-jangan dianggap sama Allah belum serius mintanya. Malam ngorok mulu. Begitu. Jangan. Saya bagikan tuh doa. Habis subuh baca asbahtu lillahi dhaifan wallahu lidhaifi yughni. Saya udah bagi. Habis itu baca ya Allah 30 kali. Habis subuh asbahtu lillahi dhaifan, aku ngalamin pagi jadi tamunya Allah. Allah tuh ngasih cukup sama tamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 30 habis subuh. Biar dibukain tuh jalan-jalan rezeki. Malam udah kita orak-orak dengan ratib. Ya basitul ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab ubsut alaina rizqan halalan wasi'an min kulli luasin. Ya Allah, rezeki saya yang halal dari jalan mana saja, baik yang disangka-sangka maupun jalan yang di luar diduga-duga dan disangka-sangka. Terserah Engkau. Saya nggak mau ngatur-ngatur Engkau jalannya. Yang penting saya minta rezeki saya luas buat bekal ibadah. Begitu. Jadi ditenangi begitu. Gimana mau tenang? Orang duit kagak punya. Teman saya duitnya banyak, miliaran, tinggalnya di ICU Primeri. Tahu Primeri? Iya, Bintaro, sektor 7. Duitnya banyak. Mau nggak kayak dia? Tuh, kagak tenang juga, duitnya banyak. Jadi tenangin anggota tubuh kita, tenang. Kenapa? Karena kita di dunia sebagai tamu Allah
ngopenin kita. Satu hari malaikat maut ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang aman Nabi. Lalu Nabi nanya sama malaikat maut Israel, wahai malaikat Israel, saya mau nanya, engkau ini nyabut nyawa salah cabut enggak? Salah cabut doang, main cabut-cabut enggak? Kata malaikat maut jawab, ya Rasulullah, kalau rezeki makhluk Allah ini masih ada yang kudu nyampe sama dia, saya kagak bisa nyabutnya. Yang saya cabut itu nyawa orang itu karena rezekinya udah saya cari dari timur sampai barat, utara sampai selatan, udah habis. Karena rezekinya udah habis, maka saya cabut. Karena nggak boleh sama Allah main cabut-cabut aja kalau rezekinya belum habis. Maka nyamuk yang rezekinya masih banyak, waktu kita gemes banget bunyi mulu sama kita, bunyi uang, ada pun kita kagak kena. Itu berarti rezekinya masih ada, dia masih ada. Tuh nyamuk yang kecil gitu, udah belum? Oh belum. Tuh nyamuk tuh. Apalagi kita. Jadi kalau kita masih hidup, rezeki kita masih ada. Bukan ada doang, masih banyak. Orek-orek tuh rezeki malam, siang tinggal mungutin. Tahu ngorak? Oh iya, diorak-orak. Pakai apa? Pakai ratib, haddad, baca sallallahu ala Muhammad 3100. Baca, jangan nggak baca, biar subuh. Sulaiman nih punya rumah aja, alhamdulillah. Begitu Sulaiman, begitu. Ratib itu membuat hidup semakin tertib. Ratib itu bikin rezeki enggak bakalan raib. Ratib rezekinya banyak, berkah, enggak ngalamin susah. Orang yang baca ratib enggak begitu, enggak. Ini mau dzikir kurang mau, begitu. Maka kita kudu tenang anggota tubuh kita sebagai adab kita kepada Allah. Allah lihat ini hambaku gusar amat ya, saya jaga gusar dia sama ibadah itu, aman dia. Jadi dia juga jangan gusar. Tenanginlah, yakin hakul yakin selama kita masih hidup, rezeki kita masih banyak. Kalau kita mati berarti rezeki kita udah habis. Tenangin jiwa kita, mantepin jiwa kita, insya Allah hidup kita barakah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Wallahu a'lam.